Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh medsos terhadap penentuan CSF sebuah proyek, di mana pembahasan kali ini merupakan final project dari manajemen proyek yang dilakukan oleh Yasifa Rahma Hidayanti, Edi Suwantoro, dan Max Agustinus. Pokok bahasan yang dibawa kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, selanjutnya permasalahan yang diangkat untuk penelitian, kemudian metodologi yang digunakan untuk menjawab semua permasalahan, selanjutnya data yang digunakan untuk analisis, dan dari data tersebut akan dilakukan analisis, penentuan KPI, dan penentuan CSF, dan yang terakhir kami akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah kita lakukan. Langsung saja pada pendahuluan, di mana pada pendahuluan akan dibahas mengenai KPI dan CSF sebuah proyek, di mana Key Performance Indicator merupakan indikator yang menginformasikan sejauh mana keberhasilan dari sebuah proyek, sedangkan Critical Success Factor merupakan variabel kritis yang harus dilakukan demi keberhasilan sebuah proyek. Dari pembahasan kali ini, kami akan menganalisis data dari media sosial, yaitu microblog Twitter dan Facebook. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahan yang pertama adalah informasi apa saja yang dapat dihasilkan dari opini masyarakat di media sosial terkait pelaksanaan sebuah proyek. Yang kedua, informasi apa saja yang dapat digunakan untuk penentuan ukuran KPI. Dan yang terakhir, dapatkah ditambahkan CSF yang akan menggunakan KPI tersebut sebagai tolak ukur. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pada metodologi kali ini, kami mengusulkan metode SeedMax, di mana dalam penggunaannya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis data media sosial. Dalam analisis kali ini, kami mencari tahu informasi apa saja yang diperoleh dari kicauan masyarakat yang ada di media sosial terkait dengan proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya adalah penentuan KPI, di mana dalam penentuan KPI ini kita memilah-milah informasi apa saja yang dibutuhkan untuk penentuan KPI, dan langkah selanjutnya dilakukan penentuan Critical Success Factor. Tahap selanjutnya adalah proses pengumpulan data yang terbagi dari dua kategori, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil scraping akun sebuah grup Facebook yang bernama E100. E100 merupakan grup milik sebuah stasiun radio swasta di Surabaya yang mengusung konsep citizen journalism. Jadi setiap pendengar yang sedang mengalami sebuah kejadian, melihat, bisa melaporkan secara langsung melalui on-air di radio ataupun melalui grup yang ada di Facebook, yaitu grup E100. Dari data primer diperoleh informasi status yang berkomentar tentang sebuah proyek yang terbagi dari dua kategori, yaitu kategori info, saran, dan keluhan. Info dalam hal ini bersifat hanya sebatas informasi bahwa ada sebuah proyek di lokasi atau titik tertentu. Dan besarnya sebesar 82,3% dari sekian jumlah komentar tersebut. Kategori kedua yaitu saran. Saran lebih ke memberikan masukan kepada sebuah proyek sedang berlangsung dan besarnya adalah 3,8%.
Kemudian yang terakhir yaitu kategori keluhan dengan jumlah sebesar 13,9%, yaitu yang mengeluhkan tentang sebuah proyek yang sedang berlangsung. Itu data primer, yang data sekunder. Data sekunder terbagi dari tiga kelompok. Yang pertama adalah analisis keluhan yang ada di Pemkot Surabaya pada tahun 2013 yang diolah oleh Diskominfo. Kemudian yang kedua, analisis sentimen pada acara TV Mata Najwa pada tahun 2016. Kemudian data sekunder ketiga yaitu studi pada Twitter oleh Peer Analytics pada tahun 2009. Data sekunder yang pertama yaitu analisis keluhan di Pemkot Surabaya pada tahun 2013 oleh Diskominfo sebagai badan pemerintahan, organisasi pemerintahan yang melayani publik. Pemkot Surabaya memiliki beberapa sumber atau wadah untuk menampung keluhan maupun saran maupun informasi yang terkait agenda maupun proyek-proyek yang ada di Pemkot Surabaya, dan terbagi di beberapa bagian seperti telepon, email, dan media sosial. Pada penelitian ini diperoleh data sekunder dari keluhan di Pemkot Surabaya pada akun Facebook dengan nama Sapa Warga sebesar 36,60%. Dan pada akun Twitter dengan nama @sapawarga sebesar 10,26%. Jadi dari data sekunder tersebut bisa diperoleh informasi yang kita perlukan untuk mengetahui sejauh manakah sebuah proyek itu berjalan. Kemudian data sekunder kedua yaitu analisis sentimen pada acara TV Mata Najwa pada tahun 2016. Kenapa dipilih Mata Najwa? Karena merupakan representasi isu secara nasional. Jadi dalam acara tersebut dibahas segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah isu, kejadian, atau event yang bersifat nasional, jadi bisa diketahui atau disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dari analisis tersebut diperoleh informasi bahwa ada tiga sentimen yang menanggapi masalah yang dibahas dalam acara tersebut, yaitu sentimen positif sebesar 1%, sentimen negatif 14%, dan sentimen bersifat netral sejumlah 85%. Netral dalam hal ini bukan berarti tidak berkomentar atau tidak mengemukakan komentarnya, namun netral dalam hal ini memang benar-benar mereka bersifat netral untuk menanggapi suatu isu yang dibahas dalam Mata Najwa. Kemudian data sekunder ketiga yaitu studi Twitter oleh Peer Analytics pada tahun 2009. Peer Analytics melakukan analisa terhadap data tweet yang masuk, baik itu tweet maupun Twitter, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa bagian, beberapa golongan, yaitu yang mengandung percakapan adalah sebesar 46,25%. Kemudian yang bersifat berita sebesar 3,60%, kemudian bersifat spam 3,75%, promosi diri 5,83%, dan sisanya adalah tweet atau retweet yang tidak memiliki makna atau tidak bisa dijadikan dasar sebuah opini, yaitu sebesar 40,55%. Demikian proses pengolahan data, pengolahan maupun data gathering. Untuk selanjutnya
akan dijelaskan masalah KPI dan JSF. Pokok bahasan berikutnya adalah penentuan Key Performance Indicator dari KPI. Dari data primer, info yang dapat digunakan adalah data terkait proyek sebesar 13,96%. Kemudian data sekunder pertama yang dapat digunakan adalah data keluhan melalui saluran Twitter sebesar 10,26% dan data keluhan melalui saluran Facebook sebesar 36,6%. Kemudian dari data sekunder yang kedua, info yang dapat digunakan adalah data tweet sentimen negatif sebesar 1%. Kemudian dari data sekunder yang ketiga, info yang dapat digunakan adalah data tweet percakapan sebesar 37,55%. Kemudian data tweet retweet sebesar 8,7%. Kita menggunakan keduanya, kita lakukan total 46,8%. Dari ukuran-ukuran tersebut kita menentukan KPI. Yang pertama adalah sentimen negatif maksimal sebesar 1% dari keseluruhan tweet terkait proyek. Angka ini didasarkan pada data sekunder yang kedua. Kemudian KPI yang kedua, keluhan maksimal 11% untuk Twitter dan 37% untuk Facebook. Angka ini didasarkan pada data sekunder pertama yang dibulatkan ke atas. Kemudian KPI yang ketiga, dari keseluruhan data tweet status terkait proyek menandakan awareness terhadap keberadaan proyek. Presentasinya kita dapatkan dengan menggabungkan data sekunder 3 dan data primer. Dari data sekunder 3 sebesar 46,7%, kita anggap 100%, dan data primer sebesar 13,9%, kemudian kita kalikan hasilnya adalah 6,4% yang dibuatkan ke bawah sehingga dapatkan angka 6%. Pokok bahasan berikutnya adalah critical success factor. Untuk menentukan critical success factor kita menggunakan ukuran-ukuran dari KPI dan kita dapatkan kenyamanan publik. Nah, kita bisa ukur dengan KPI yang pertama, mana sentimen negatif tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian KPI yang kedua, keluhan melalui saluran Twitter tidak boleh lebih dari 11%. Keluhan melalui saluran Facebook tidak boleh lebih dari 37%. JSF yang kedua adalah sosialisasi proyek. Nah, kita dapat menggunakan KPI yang ketiga, yaitu tweet dan status terkait proyek harus lebih besar atau sama dengan dari 6%. Bahasan berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari apa yang telah kita bahas, dapat disimpulkan informasi yang digunakan ada persentase sentimen negatif, ada persentase saluran keluhan via media sosial, ada persentase percakapan dan retweet, kemudian ada persentase tweet atau status terkait proyek. Dari informasi tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan KPI dan JSF. Dan saran yang dapat kami berikan adalah terkait relevansi data. Jadi pada saat menggunakan metode SIPMAX, usahakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang relevan terhadap waktu.